Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa setia Skasta Channel, dimanapun Anda berada, baik di alam dunia maupun alam barzah. Berjumpa lagi dengan saya tentunya di acara Happy and Healthy. Seperti biasa, saya tidak sendirian pada hari ini. Ada pakar kesehatan, pakar gizi, dan pakar-pakar yang lain, termasuk Pak Karno ya. Beliau adalah bidan senior kita, S2 Kesehatan dari Thailand, Ibu Friska Roro Arum. Kurang Sehat? Aduh Friska. alhamdulillah. Ini belum apa-apa udah ketawanya. Oh, no, pemirsa biasa ya. Jadi gini, tema pada hari ini kita mengangkat tema puasa dan kesehatan. Mungkin ada beberapa fokus nanti yang akan kita bahas yang mungkin kebanyakan orang sepertinya belum tahu. Kalau sudah tahu ya kita ingatkan sifatnya pada hari ini adalah seperti itu. Momennya sekarang bulan Ramadan jadi pas banget untuk membahas ini. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat untuk para pemirsa semuanya. Oke, kita sapa dulu ya Bu Friska, masih hidup, sehat? Ya, hidup dong, Pak. Hidup ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nafas oke? Tersengal-sengal. Tersengal-sengal. Oke, Bu Friska. Iya, Pak. Tema kali ini tuh puasa dan kesehatan. Jadi saya pengen tanya pertanyaan umum dulu nih. Oke. Pertanyaan besar dulu ya, konsep awal dulu nih. Oke. Puasa kalau dilihat dari kacamata kesehatan itu sebenarnya nyambung nggak atau nabrak atau tidak? Karena kan gini, kalau kita sehari-hari makan kan 3 kali sehari lah, gizinya harus sekian-sekian, tidur juga pada saat jam sekian-sekian. Ini dengan berpuasa ini kan berubah banget pola hidupnya nih. Iya. Ini sebenarnya masih nyambungan dengan konsep kesehatan. Nyambung dong, Pak. Kan ada proses detoksifikasi juga kan, Pak. Itu lebih maksimal ketika kita berpuasa. Oh, jadi perubahan pola makan dan itu enggak ngaruh ya, justru itu sejalan. Sebenarnya bagus. Sebenarnya bagus. Iya. Oke. Karena belum tentu juga makan 3 kali sehari itu sehat ya. Betul. Apalagi kalau makanan yang kita makan juga junk food atau fast food yang nggak sehat juga kan sama aja bohong kan. Oke. Karena konsep konsumsi di dalam Islam itu justru makanlah ketika merasa lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Gitu Jadi ya, kalau Pak? kita sehari-hari makan coba, Wah, belum lapar sudah makan. Terus sudah kenyang tetap tanduk gitu. Oke. sampai full. Berarti intinya secara garis besar puasa dengan kesehatan itu satu jalan ya. Tidak ada yang menyalahi, misalnya secara teori kesehatan memang puasa itu bagus gitu ya Bu Rizka ya. Oke. Sekarang kita menelisik lebih dalam nih. Oke. Kesehatan itu kan bisa dilihat dari 3 aspek nih. Kalau nggak salah loh ya, yang saya juga kan basicnya adalah komedian. Nanti ya kan? remedi ya kalau Remedi salah. ya. Puasa itu bisa dilihat dari 3 aspek. Artinya seorang dikatakan saya itu kalau memenuhi 3 kriteria, yaitu kesehatan secara fisik, kesehatan secara mental, dan kesehatan dari aspek sosialnya. Oke. Nah, saya ingin tanya dari masing-masing aspek nih. Sekarang fisik dulu, Bu Friska. Dari sisi fisik atau kesehatan fisik itu berarti dengan faal tubuh kita ya, fungsi-fungsi organ dan lain-lain. Itu mau dijelaskan secara detail puasa itu kesehatannya apa nih? Nyambungnya ke kesehatan fisik itu. Gimana Pak? Langsung dimulai nih? Langsung dong, Oke. besok boleh. Tidur dulu berarti Pak? Iya betul. Oke, kalau secara fisik itu bagus banget sebenarnya untuk puasa ini. Apalagi berkaitan dengan detoksifikasi organ-organ yang ada di dalam tubuh. Sebentar, barangkali pemirsa yang masih balita nggak tahu detoksifikasi itu apa kan? Proses pembuangan racun dari dalam tubuh. Proses pembuangan racun dari dalam tubuh. Kalau secara simpelnya ya, pengertian Betul. secara simpelnya. Yang simpel-simpel aja lah. Balita kita tontonannya banyak banget. Oke, nah itu lebih maksimal ketika kita berpuasa. Nah, apalagi kita kan berpuasa selama 12 jam, tidak ada makanan ataupun minuman yang masuk ke dalam tubuh kan, Betul. Pak. 12 jam bisa lebih, tergantung. Iya, tergantung di mana kita peredaran mataharinya. Betul.
Nah, kurang lebihnya 12 jam gitu aja Iya, ya, Pak. betul, Oke. Gitu itu bagus banget untuk proses detoksifikasi tubuh. Apalagi untuk kekebalan tubuhnya. Ketika detok kan otomatis sistem kekebalan tubuh kita juga akan meningkat juga. Maksudnya selama 12 jam Iya. kita nggak makan itu justru memberikan kesempatan Iya, betul. untuk organ apa itu yang detok, hati ya, organ hati, jantung juga ada, ginjal apalagi tuh. ginjal ya, pakai Iya, A ya. pakai Untuk proses detoksifikasi itu bisa maksimal. maksimal ketika kita berpuasa. Begitu. Banyak kok udah penelitian udah banyak banget yang mengaitkan bahwa si puasa ini bagus banget untuk kesehatan tubuh. Bagus lah ya kalau bagus banget. Mungkin ada beberapa yang orang yang sakit kan ada yang tidak diperbolehkan untuk berpuasa dulu ya, Pak. Betul, kita tergantung kondisi. Itu Tergantung Allah juga kondisi. memberikan rukhsah. Kalau emang dia sakit, ya boleh. Boleh nggak puasa dulu. Tapi nanti diganti kan ya, Pak ya? Tergantung kondisi, bisa ganti, bisa bayar fidyah. Oh ya. Ya, itu basic saya di situ. Waduh, Masya Allah. Masya Allah. subhanallah. Tadi nyinggung masalah jantung nih. Ya. Bukan jantung gedang ya, ini jantung manusia ya. Ya, oke. Itu hubungannya kemana? Misalkan atau apakah seperti ini? Ketika kita nggak makan, berarti kalori kita agak turun tuh, lemak terurai, hancur. Iya. Itu kemudian mengurangi apa sih? Banyak kan. Aterosklerosis lah atau Waduh, apa? bahasanya nih balita-balita tahu nggak? Enggak tahu. Itu gimana coba? Sampai kok tiba-tiba ke jantung gitu? Iya bagus sih sebenarnya kan jantung itu berkaitan dengan lemak juga. Betul. Ya kan Pak. Ada tuh sebenarnya kalau kita berpuasa glukosa turun kan ada kaitannya juga sama diabetes tuh. Betul. Ya kan. Glukosa kan kebakar nih kan nggak ada energi yang masuk, harusnya glukosa yang dibakar. Ketika glukosa udah habis kan biasanya dia akan ganti ke lemak. Betul, lemak diurai, Iya, menggantikan diurai. karbohidrat yang Betul. masuk. Jadinya bagus untuk ini yang diet juga ya Pak, bagus loh untuk jantung juga loh Pak. Jadi kan ada orang yang gemuk ketika diet, nanti kan jantung dia akan berpacu lebih cepat lagi kan Pak. Kayak Berpacu, berdegup, Berpacu dalam melodi. Itu sebentar, yang tadi lemak itu terurai, Ya. itu apakah termasuk lemak yang menempel di sepanjang pembuluh darah yang disebut dengan aterosklerosis kalau nggak salah? Iya, tadi itu ada pembahasan itu juga. Ada Yang akhirnya ke arah jantung itu. Iya. Ini masalahnya adalah penonton kita kan Balita. Jadi pakailah bahasa yang mudah gitu aja ya Pak. Betul ya. Iya, itu ada kaitannya dari situ. Jadi ke situ. Oke, selain organ jantung, hati, ginjal, Apa otak juga bisa. otak itu gimana? Otak. Ingat jadi Otak-otak ya. otak-otak dimakan dong tuh otak. Otak gimana? Bisa ini Pak meningkatkan daya ingat juga kan Pak untuk otak itu sendiri. Jadi fungsi-fungsi sel neuron yang di sini Waduh, maksimal sel gitu iya. ya. Manteng nggak tuh? Manteng ya. Itu artinya apakah kemudian bisa menurunkan faktor risiko penyakit semacam Alzheimer yang kaitan dengan otak itu? Bisa, salah satunya bisa menurunkan faktor risiko Alzheimer. Berarti kalau di dunia kesehatan salah satu terapi orang penyembuhan Alzheimer itu pakai puasa juga atau gimana? Ada salah satunya ada dari puasa bisa. Cuma kan penelitian untuk yang sampai sedetail itu kan, mohon maaf saya belum baca. Mungkin penonton bisa komen kalau Komen ada di yang bawah tahu. ini ya. Iya, komen di bawah boleh. Sebelum komen biasanya apa? Like and subscribe. Udah, Ya kan harus pede Pak. Ya, harus pede. Biar penonton tambah banyak. Nah, oke. Tadi kayaknya di awal nyinggung masalah ini, kalau ada orang kena penyakit mah tuh. Biasanya kan cenderung kalau orang kena penyakit mah makanya harus teratur. Iya. Teratur di sini apakah cukup dengan buka sahur di waktu yang tepat atau gimana tuh kaitannya puasa dengan penyakit mah ini? Oke. Sebenarnya untuk yang puasa punya mah terus kemudian berpuasa sebenarnya nggak masalah Pak. Yang penting kita bisa tahu pola makannya. Ketika sahur itu makannya apa, terus kemudian nanti buka makannya apa, itu harus tahu. Kalau punya mah biasanya, biasanya sahur tetap harus ada. Biasanya kan ada nggak sahur yang penting minum, yang penting biar ada tuh ya kan Pak. Yang penting kan minum, kalau nggak makan apa aja dimakan segala biar nantinya nggak lapar ketika puasa. Sebenarnya itu salah. Karena apa? Nanti kita akan respon tubuhnya itu akan cepat namanya apa ya Pak? Lapar. Cepat lapar lagi. Iya, ya Allah ngomong lapar aja bingung. Berarti justru jadi pengaturan jarak makan dan pemilihan menunya itu harus. Iya. Kalau mah tuh biasanya kalau sahur tuh hindari, bahkan harusnya dihindari yang mengandung santan karena perih sih di lambung itu. Itu. Penyakit mah sendiri bukan penyakit yang bapak-bapak itu ya.
Yang Apa itu Pak? gitu kan. Enggak. Maksudnya yang di sini ya kan. Enggak, Yang di lambung ini itu ya. loading. Yang di lambung dong Pak. Itu Terus secara ya apalagi silakan. enggak, itu kan tadi baru sahur tuh Pak. Sahur. Yang penting jangan terlalu kenyang banget karena nantinya kan sakit kan Pak mahnya itu lambungnya Kalau terlalu kenyang justru nanti fungsi ginjal sama lambung sama aja nggak puasa ya. iya karena kerjanya ya sama aja kan sama aja Pada kita akhirnya gitu. iya. Terus kemudian ketika buka memang kan berbukalah dengan yang manis-manis gitu kan. Tapi lihat saya. enggak Enggak. jadi minum ini dulu minum air putih terus kemudian makan kurma dulu Dan tapi bijinya jangan enggak? bijinya dilak-lakan nyelak nanti. Nanti dukul ya kemana-mana ya. Jadi makan kurma dulu gitu. Terus habis itu sholat maghrib, habis itu baru makan. Lah kalau nggak ada korma bisa diganti pilihan yang lain apa? Bisa mungkin buah, yang buah boleh. Sawo. Sawon Sawontene, ya. Sawontene. Yang penting jangan makan yang berat dulu seperti nasi, itu tunda dulu. Berarti gini, sekarang saya tanya nih. Gimana? Kesalahan-kesalahan pola makan nih ketika buka. Tadi malah justru harusnya nggak makan yang berat-berat Langsung dulu. berat itu nanti karena kaget, lambung kan kaget Pak. Terima sesuatu Jadi yang kalau langsung. korma pun milih yang kormanya ringan. Maksudnya? Nggak boleh yang berat-berat. Enggak maksudnya ya semua kurma segitu dong Gitu Pak. Maksudnya itu enggak langsung makanan berat itu bisa diartikan ke yang nasi, makanan-makanan yang nantinya Lontong, tuh kupat gitu yang ya. nantinya itu bikin kenyang banget gitu. Itu tunda dulu. Jadi biarkan si lambung itu memproses dulu. Jadi enggak Adaptasi kaget, ya? adaptasi Adaptasi dulu dulu. makanan yang masuk, kemudian nanti dipotong untuk sholat dulu, nanti baru habis itu boleh makan. Oke. Itu pun makannya kalau bisa yang punya mah itu yang tidak terlalu keras dalam arti nasi yang agak sedikit lembek. Jadi si lambungnya itu kerjanya nggak keras banget. Gitu. Oke, itu fisik ya. Sekarang Secara kita fisik. loncat ke kriteria kesehatan yang kedua yaitu kesehatan mental atau jiwa. Itu gimana hubungannya puasa kok bisa-bisanya bisa menyehatkan secara mental? Kalau saya pernah baca nih ya Pak, di salah satu jurnal itu mengatakan bahwa kesehatan mental itu bagus banget ketika kita berpuasa. Kenapa? Karena ketika saat kita berpuasa itu ada kontrol diri, iya nggak sih Pak? Betul, Iya nggak? Ada karena kontrol gini, diri nggak? betul, karena puasa itu kan tidak sekedar menahan haus dan lapar, tapi menahan Nafsu makan, menahan emosi, menahan segala amarah, hal yang bisa membatalkan puasa. Salah satunya yang jenengan kan biasa satu hari kan 5 jam hibah kan. Astagfirullahaladzim. Atau apa gitu. Ini benar-benar ditahan. Berarti ke situ ya, Iya kontrol lebih dirinya ke ke situ. situ. Jadi kan kita mau ngomong kasar aja astagfirullah lagi puasa gitu kan Pak. Terus kita mau ngomongin orang tuh astagfirullah pahala puasa. Yang tadinya mau marah. Jadi ditahan. Jadi ketika 30 hari itu kita diajarkan untuk menahan diri. Yang nantinya kalau pola itu secara terus menerus dilakukan, itu lama-lama akan menjadi kontrol diri kita. Oke. Jadi mengontrol apapun yang akan keluar dari mulut kita, apapun yang akan kita lakukan biasanya seperti itu. Betul. Jadi membentuk orang menjadi sabar juga ya, penyabar juga. Terus mungkin ke penyayang juga mungkin ya. Dan lain-lain. Contohnya? Yang jelas ya itu tadi. Yang jelas bagus untuk kesehatan mental seperti itu ya. Oke, tadi fokusnya ada di orang yang menjadi orang yang sabar dan lain-lain. Karena kan sabar itu kan sebenarnya nggak harus selalu pas berpuasa ya Pak. Sebenarnya tiap hari juga kita harus ada. Betul. Tapi dengan belajar momen ini sabar. 30 hari Betul. benar-benar Nambah, digembleng, iya. Apalagi dengan dimantapkan gitu ya. Oke. Itu mental seperti itu aja ya, simpelnya ya. kalau simpelnya seperti itu lebih ke kontrol diri aja sih. Jadi kita lebih bisa mengontrol diri aja ketika berpuasa. Yang mudah-mudahan nanti setelah puasa Puasa selesai pun akan terbiasa dengan kontrol diri itu. betul. Amin ya Allah. Oke, luar biasa ya. Berikutnya aspek yang ketiga dari sisi kesehatan sosial nih, aspek sosial. Itu apa sih nyambungnya? Sebenarnya kalau puasa itu meningkatkan, kalau saya perbaca juga meningkatkan nilai sosial. Gitu. Iya kan Pak? Kenapa? Karena kan saat puasa nanti kan ada zakat fitrah, zakat malah nggak tahu itu tuh bener nggak ya Pak ya. Tapi kalau zakat fitrah itu kan ada tuh, Betul. ya kan. Terus juga kita bisa ngasih takjil di pinggir jalan itu juga kan sosial Pak. Ya nggak Betul. sih? Kita berzakat itu kan akhirnya meningkatkan nilai sosial juga. Betul. Atau mungkin gini,
ketika kita puasa, kita kan jadi merasakan tuh bagaimana Lapar. rasanya haus, Iya. lapar, yang Bisa, mana bisa itu juga bisa. itu dirasakan oleh orang-orang di luar kita yang kemampuan ekonominya kurang. Jadi Sehingga muncul apa ayo empatinya gitu loh. betul, berempati, lebih ke empati diri kita Iya. ke orang lain seperti apa itu diajarkan ketika puasa ya Pak. Betul. Sehingga nanti ketika sudah selesai puasa, kita akan tentu menjadi orang-orang yang berjiwa sosial. Amin. Tapi nggak hanya pas puasa aja sih harusnya belajar Harusnya sih gitu, berempati. harusnya gitu. Tapi kan paling nggak ini sebulan ini kita betul. digembleng. Jadi ini benar-benar ajaran atau ibadah puasa ini benar-benar ibadah yang sangat agung ternyata ya. Karena dari ceritanya Bu Friska tadi, ternyata puasa itu tidak hanya membentuk kesolehan secara pribadi, tapi membentuk kesolehan secara sosial. Betul. Dan itu penting banget. Karena kita kan hablum minallah, hablum Hablum minan nas minannas. dan hablum minal alamin. Masya Allah. Itu penting banget. Ini terima kasih banget Bu Friska. Iya loh. Ilmunya dalam sekali. Ngomong-ngomong, saya mau tanya nih, boleh Silakan, nggak ya, Pak? silakan. Kok Gantian jadi saya ya, yang ya nggak tanya? apa-apa dong, Pak Gimana? Ustadz. Pak Habib, Mhm. tolong saya dijelaskan. Katanya ketika puasa tidur itu adalah ibadah, bener nggak tuh? Ya itu privilege ya khusus untuk para orang yang berpuasa. Tetapi nggak sembarang nggak sembarang tidur tentunya. Iya, Kalau tidur mau berpuasa, perhatikan juga faktor durasi. betul. Keterlaluan dong, hanya karena faktor dia menghindari lapar, kemudian tidur habis-habisan, hanya bangun ketika mungkin sholat zuhur, bangun Kalau tidur ingat lagi. ya, Pak. Kalau ingat, kalau nggak kebablas ya kan. Itu justru nanti hikmah kesehatannya malah nggak dapet. Lah dia kebanyakan Iya, tidur memang kalau sih. terlalu banyak tidur juga Betul. akhirnya. Kemudian ingat innamal a'malu binniyah. Jadi segala itu harus berdasarkan niat. Atau niat. Niat. Jadi sebelum tidur hendaknya seseorang itu Iya. berniat dulu. Ya Allah, saya mau tidur untuk menghindari saya dari berbuat maksiat yang bisa membatalkan puasa saya. Pakai bahasa Indonesia boleh nggak tuh Pak? Ketika mau niatnya itu. Boleh. Yang penting mahaluniyah alkohol. Oh, Jadi tempatnya itu di hati. iya. Jadi hatinya cukup kerentek aja. Kerentek itu bahasa Cina apa ya? Berkata di dalam hati. Iya. Ya Allah, saya niat tidur agar saya bisa menjaga puasa ini. Karena dengan tidur saya akan terhindar dari berbuat maksiat lah, atau tergoda dengan takjilan yang sudah ada di rumah, yang sudah tersimpan di freezer seperti itu. Jadi kalau tidur sembarang tidur ya kayaknya nggak dapat pahala juga. Nah, itu kan banyak tuh Pak kayak ya udah biar saya nggak batal puasanya saya mau tidur. Ini yang justru gini, orang kemudian iya betul, orang kemudian jadi salah kaprah. Puasa turu oli pahala, oli Nah, ganjaran. itu. Air Makanya saya turunnya tanya. kebablasan. Itu Betul. aduh, itu enggak banget. Ya kan Pak. Makanya saya tanya nih karena kebanyakan orang mengatakan bahwa ya alasan mereka ini tidur ya untuk mencari ibadah atau pahala. Tapi secara nyari kesehatan pahala. kalau tidur full sehat enggak? Enggak. Justru fungsi-fungsi tadi yang Yang detoksifikasi. tadinya mau detoksifikasi akhirnya terhambat. Karena posisi tubuh kan diistirahatkan semua. Iya, justru saya pernah baca artikel juga sedikit-sedikit, maaf ya, sedikit-sedikit. Apa tuh Pak? Kalau gini, energi terbentuk itu kan dari pemecahan karbohidrat kompleks. Betul. Biasanya berupa adenosin trifosfat, pecah lagi nanti terakhir pokoknya ya, saya simpel aja, Balita. menjadi adenosin monofosfat. Adenosin monofosfat lah itulah yang menjadi energi bagi kita. Dan itu hanya bisa terurai ketika tubuh kita Melakukan beraktivitas. aktivitas fisik. Kalau nggak beraktivitas, ya proses penguraian karbohidrat kompleks menjadi energi atau ATP itu menjadi nol. Iya. Nah, makanya gini, ketika orang yang tidur terlalu lama, justru bangun-bangun rasanya lemes. Betul. Betul Gak enak nggak? badan juga gak sih Pak? Betul. Itu karena dia di tubuhnya tidak terbentuk energi. Tuh energinya tadi ya balita diingat-ingat. Tuh, balita. Urainya gimana? Balita di sini bahwa Secara patofisiologinya tuh tadi tuh udah dijelasin sama Pak Sidik. betul. Dan Karena balita kayaknya langsung pinter nih. langsung, betul. Masya Allah. Subhanallah, Bu Friska. Nih kita hari ini banget ya Pak. Santai banget ya. Santai dan memang saya basicnya serius sih orangnya ya. Masya Jadi ini benar-benar serius gitu membawa. Seserius itu. Serius itu. Seserius itu. Oke, mungkin seperti itu dulu Bu Friska. Oke. Kebetulan saya juga mau jemput anak biasa.
Masya Allah. Terima kasih Bu Biska ya Allah. Saya atas nama ASEAN ya mengucapkan kongsi bacai untuk Bu Biska. Mudah-mudahan Bu Biska selalu sehat walafiat, jaya di udara dan jaya di lapangan. Kok di lapangan? Rokok Jaya sih iklannya. Baiklah, atas nama dunia dan semesta dan seisinya, saya mengucapkan minal aizin wal izin. Pak izinnya jualan gorengan ya. Udah pemirsa, ini semakin roaming pembicaraan kita pada hari ini. Yang jelas kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya ya dengan tema yang lebih menarik ya. Mungkin itu kita coba tadi apa ini? Oh ya. Acara kita adalah selamat berjumpa lagi dalam acara Happy and Healthy. Begitu pemirsa, akhirul kalam. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.